Wadimor, tentu sarung kita. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan pada siang hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Al-Jihad, Komplek Raja Wali Lama TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pemirsa, waktu yang terus bergulir merupakan pengingat bagi kita bahwa kita semakin mendekati pada kematian. Lalu, apakah kita sudah siap jika suatu waktu ajal menjemput? Hari ini Damai Indonesiaku akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu kesiapan menghadapi maut, bekal menuju akhirat. Saya Sabda Raisa, tentunya tidak sendiri, ditemani oleh sahabat saya Mas Agung yang akan menyapa para narasumber. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang kali ini akan mengangkat satu tema yang insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita yang selama ini kita disibukkan dengan dunia, ternyata kematian setiap saat akan menantikan kita. Tema yang sangat indah ini insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustazah Nabila Abdul Rahim, kemudian Habibana Abdurrahman Al-Habsi dan Ustadz Fatih Rishad, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam. Belum nyarap kali ya? Anak raja mandi di kolam. Anak kucing kecebur sumur. Yang semangat jawab salam panjang umur.
Ini judulnya serem Bu. Makanya kudu semangat oles, yang penting pesan moralnya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita muliakan seluruh guru kita. Yang mulia Ayahanda Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Semoga beliau sehat panjang umur. Yang mulia guru kita Ustazah Hajah Nabilah Abdurrahim. Matta'anallah bituli hayatiha. Semoga beliau sehat panjang umur. Yang kita muliakan host kita, legend kita, Al-Ustaz Muhammad Agung Izul Haq. Mudah-mudahan beliau istiqomah senantiasa membimbing kita di acara kesayangan kita Damai Indo dan Suku TV One. Beliau barokah dunia akhirat. Amin. Para jamaah Masjid Al-Jihad, Ketua DKM dan jajarannya, kori kita yang saya muliakan, Bapak, Ibu-ibu calon bidadari surga. Tampangnya kalem-kalem banget sini mah ya Bu ya. Bu. Ya. Pak. Ya. Tentara galak banget ya. Judul kita serem ini Bang. Mempersiapkan maut. Mempersiapkan kematian bekal yang kudu kita bangang apa? Saudara, kalau ngomong wafat, kalau ngomong mati takut gak? Takut gak? Nenek mau mati takut gak? Tuh nenek masih takut juga coba itu. Kalau takut itu rahmat Allah. Saya ulang, ada rasa takut itu adalah rahmat Allah. Modal kita untuk selamat. Ada orang mau nyebrang jalan, takut ketabrak, takut jadi itu modal buat selamat kita. Setelah itu langkah kedua apa? Kalau udah ada rasa takut, tengok kanan, tengok kiri, aman, baru nyebrang. Betul? Makanya korban tabrak lari di dunia ranking 1, kucing matikus. Lah dia kagak takut, menyeberang aja. Saudara yang saya muliakan, rasa takut ini modal bagi kita agar selamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185 menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bu. Bu. Orang kaya mati enggak sih? Pak. Pejabat mati enggak? Bu. Tentara mati enggak? Ustadz mati enggak? Belakangan. Karena yang doain siapa? Mati juga ya Bu ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Nanti pahala kita, semua amal kebaikan kita disempurnakan nanti di akhirat. Tuh bekal kita di sini, nyari pahala biar banyak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa manusia diselamatkan Allah jauh dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, beruntung dia. Lah kita kudu ngerti dulu karakter orang-orang penghuni neraka, siapa penghuni surga. Orang yang dekat sama masjid, sama musola, ibadah, telaten, sama ulama dekat, insya Allah masuk surga. Model begini Pak, anteng banget sih lihat mah ya Allah. Mana seragamnya bagus. Ini seragam ke-17 Pak. Padahal belum lunas ini juga. Bercanda sama Ustadz gibah aja sih. Saudara yang saya muliakan, karakter orang-orang penghuni neraka kebalikannya. Sholat males, lagi susah baru sholat, lagi butuh baru ingat Tuhan, zikir ketika kepepet, dengar azan kepanasan, dekat guru-guru kita alergi gatel-gatel, mancing dokoh banget. Ada yang tukang mancing sini?
Pantas bibirnya mujair semua ini ya. Saudara, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur pada akhirnya. Dan kehidupan dunia itu adalah seperti cendagurau yang bisa melalaikan. Saudara, tempo hari saya punya jemaah. Habis ngaji malam Jumat tumben-tumbenan dilalahnya. Kalau bahasa orang Betawi ngebekasin kali ya. Sering sama saya berkumpul malam Jumat, saudara. Rapi taklim dia peluk saya. Tumben-tumbenan. Biasanya mah ilokan kagak begitu. Dia peluk saya. Ustadz, maafin saya kalau banyak salah. Seger bu. Nggak sakit pak. Hari Selasa dipanggil Allah. Betapa banyak orang yang dari rumah sehat, masuk kantor, pulang tinggal nyawa. Betapa banyak manusia yang baru telepon kita, sejam yang telepon istrinya, suaminya sudah wafat. Our time in the world is too short. Can you understand? Apa coba artinya? Kerupuk gendar. Umur kita nggak lama, saudara. Umur kita sebentar. Diingatkan oleh Allah tentang kematian sebagai rem bagi kita. Biar cakram. Oi, kita hidup ini jangan sembrono. Terabas terus. Jangan, ada aturan mainnya. Umur kita di sini singkat. 60 tahun, 70 tahun biasanya game over. 60 tahun, 70 tahun, game over. Berarti kalau ada nenek, ada kakek di sini genap umurnya 59 tahun, 11 bulan, 29 hari. Kan besok berangkat nih. Ya belum tentu. Kakek saya umur 115 tahun baru wafat. Cicitnya umur 25 duluan dia. Tuh saudara. Gak tentu yang lebih tua cepat wafat. Belum pasti yang rada muda belakangan. Inilah the secret of our God. Kita ini hidup semuanya rahasia Allah. Itulah yang disinggung oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya man bidunyahu ishtaghal. Qad gharrahu tulul amal. Wal mautu ya'ti baghtah. Wal qabru sundukul amal. Wahai manusia yang sudah lalai akibat dunianya. Mereka tertipu dengan dunianya, dengan panjang cita-cita. Wal maut ya'ti baghtah. Tiba-tiba datang kematian. Wal qabru sundukul amal. Pada akhirnya kita cuma bisa mengharap kubur kita menjadi amal kebaikan kita. Saudara yang dimuliakan Allah. Kita ini gak lama hidup. Yang 100 tahun udah jarang. 90 tahun satu orang. Satu kabupaten. 80 tahun ada. 70 tahun banyakan. Itulah yang disindir oleh Rasulullah. Kita berharap dengan mengingat kematian ini kita menjadi lebih terarah hidup. Yang malas ngaji, yang malas sholat, malas ibadah. Fokus ini adalah sementara. Kehidupan abadi adalah di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kiai Fatih, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Setiap jiwa pasti mengalami kematian. Dan ternyata kematian bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian adalah sebuah perjalanan panjang yang kelak akan mengarahkan kita. Apakah ke surganya Allah, apakah ke nerakanya Allah. Disinilah dibutuhkan bekal. Insya Allah itulah yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Nabila di segmentasi selanjutnya. Kalau tadi dibuka dengan pantun, saya juga akan tutup dengan pantun. Anak ayam nyemplung di kali. Kita kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fatih tentang kematian adalah pasti. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Fadila dengan mengangkat subtema bekal menuju akhirat. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana.
Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian hari ini ya, yaitu bekal apa yang akan kita bawa nanti ketika kita di akhirat. Kalau di dunia, kalau anak-anak kita mau sekolah biasanya disiapin bekal. Agar apa? Anak tidak lapar. Kalau kita bepergian juga kita persiapan bekal, persiapan pakaiannya, persiapan makanannya, agar kita tidak lelah dalam perjalanan. Begitu juga dengan kita nanti, kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa persiapanmu untuk esok hari? Dan perhatikan lighad. Lighad itu besok, ya. Karena apa? Karena kematian itu walaupun kita menganggap kematian itu masih muda, baru 15 tahun, biasanya yang meninggal itu sudah kakek-kakek, nenek-nenek, belum tentu. Maka ayat ini Allah menjelaskan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, besok. Bukan ba'da sanah, setelah 1 tahun atau setelah 2 tahun ataupun setelah 20 tahun, tidak. Al-Quran menggunakan istilah lighadin. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa bekalmu untuk esok hari atau untuk hari kiamat nanti. Dan ketika di hari kiamat pun kita tidak punya pilihan. Hanya kita punya 2 pilihan saja, mau pengen masuk surga atau masuk neraka. Maka apa yang sudah kita persiapkan di dunia ini? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari kiamat? Rasulullah bertanya kembali kepada sahabat tersebut, ma a'adatta laha atau madza a'adatta laha, apa yang engkau mempersiapkan agar bertemu dengan hari kiamat ini? Dia menjawab, ma a'adattu laha min katsiri salatin wala shaumin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasuluh. Saya tidak punya bekal yang banyak. Salat tidak banyak, puasa tidak banyak, sedekah tidak banyak. Tapi saya mempersiapkan diri karena saya mencintai Allah dan Rasulullah. Dan ini hal yang sesuatu yang luar biasa. Maka Rasulullah menjawab, qala anta ma'aman ahbab. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dengan siapa yang kamu cintai. Maka ya kita, kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita kecipratan berkahnya. Kalau kita mencintai orang-orang yang habaib, ulama, ya insya Allah kita juga kecipratan dan kita bangkit bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita, ya seperti tadi, la ma'adattu laha min katsiri salatin, kita tidak punya banyak bekal salat, mungkin masih ada yang tertatih-tatih, puasa mungkin masih ada yang di siang hari makan diam-diam, ya. Sedekah apalagi kalau ada kotak amal lewat, ada 5.000, ada 100.000. Yang sedekah yang mana? 5.000? Enggak, ada juga 2.000. Padahal pilihannya 5 sama 100.000. Dan juga dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau ibnu Adam meninggal, semua amalnya terputus. Sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak bisa lagi mengaji Al-Quran, sudah tidak bisa lagi berpuasa, sudah semua amalnya terputus. Tapi ada 3 amalan bisa menjadi bekal kita ke akhirat nanti. Dan pahalanya terus menerus sampai hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah.
sedekah jariah yang pahalanya terus menerus. Contoh seperti apa? Seperti kita misalnya sedekah kepada orang-orang miskin. Itu sedekah jariah. Atau kita membantu saudara-saudara kita yang perlu air, kita bantu ngebor sumur. Itu pahala jariah, sedekah jariah. Kita bantu misalnya mencetak Quran. Kita bantu pondok pesantren. Kita bantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan, maupun di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sekarang Masya Allah, saudara-saudara kita di luar banyak kena musibah, kita bisa bantu. Ya, itu insya Allah termasuk sedekah jariyah. Ya. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Jadi hari ini kan Masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di Masjid Al-Jihad banyak belajar. Ya. Yuntafa'u bihi, jangan hanya sekedar nanti keluar dari pintu masjid sudah lupa apa yang sudah disampaikan. Atau hanya sekedar untuk nyetatus doang. Status hadir di TV One. Ya. Enggak. Apa pesannya? Ya. Ilmun yuntafa'u bihi. Sudah belajar, maka apa yang berkesan di hati. Sudah belajar, apa yang merubah menjadi perilaku. Tadi Ustadz kita Masya Allah menjelaskan bahwa kematian itu pasti. Dan itu sesuatu yang membuat kita takut. Nah, apakah rasa takut itu mendorong kita untuk buat apa? Nah, itulah menjadi ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang insya Allah manfaat. Dan ilmu itu kapan ia manfaat? Apabila kita mengamalkannya. Ya. Jadi jangan keluar dari sini, sudah tadi bahas tentang mati serem, ke sana ada jualan apa, lupa. Ya. Enggak, tetap kita ingat apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga adalah waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ustazah, kalau yang tidak punya anak keturunan bagaimana? Itu gampang. Waladun saleh bukan hanya anak biologis, tapi anak misalnya dia membantu anak-anak untuk sekolah, ya. Membiayai anak-anak atau kafalah anak yatim, kafalah talib ilm, ya. Itu sudah termasuk insya Allah anak-anak yang saleh yang akan mendoakannya. Ya, jadi banyak bekal agar kita menuju akhirat. Tapi kadang-kadang Ustazah agak sedikit berat, ilmu kita mah sudah tidak cukup umur atau mungkin untuk belajar itu agak berat. Maka Islam memberi kepada kita solusi, amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya yang berat. Di antaranya adalah kita banyak berzikir. Ya, berzikir itu amalan yang sangat ringan, tapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat sekali. Di antaranya adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah atau tadi zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap hari 100 kali, maka insya-Allah pahalanya berat di sisi Allah dan dosanya juga dihapuskan, diampuni insya-Allah. Ada juga zikir yang sangat ringan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani 'alal lisan, sangat mudah atau ringan dalam ucapan. Thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, luar biasa sekali. Ternyata kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ingatlah, manusia adalah makhluk yang diturunkan di muka bumi ini dalam waktu sementara, diberikan modal yang disebut dengan umur. Dan kelak, awal yang diberikan Allah di muka bumi ini akan berakhir seperti apa? Apakah akhir yang buruk atau akhir yang baik? Itulah tema yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Habibana Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu berkaitan dengan meraih husnul khotimah. Tetaplah bersama kami dalam Nusak yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan bekal menuju kematian. Kematian seperti apa yang kita kehendaki, itulah kematian yang disebut dengan husnul khotimah. Lantas bagaimanakah meraih husnul khotimah? Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita dan Ustazah kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Ustadz Fatih Karim dan Ustazah Nabila, beserta host kita Ustadz Agung Izul Haq, dan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Fudail bin Iyad, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang berusia 60 tahun. Dan dia bertanya, berapa usiamu saat ini? Laki-laki tersebut berkata, 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, jika begitu sudah cukup panjang perjalanan Anda. Sudah 60 tahun Anda berjalan menuju Tuhanmu, dan mungkin sebentar lagi Anda akan sampai padanya. Lalu laki-laki tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Fudail bin Iyad mengatakan kepadanya, Anda faham dengan yang Anda ucapkan itu? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Laki-laki itu mengatakan ya. Artinya kita ini milik Allah dan kita hanya akan kembali kepadanya. Dan Fudail bin Iyad lalu berkata kepadanya, jika benar-benar engkau merasa engkau milik Allah dan akan kembali padanya, tentu engkau akan merasa bahwasanya engkau akan menghadapnya. Dan ketika engkau menyadari engkau pasti akan menghadapnya, engkau pasti merasa pula bahwasanya engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau lakukan di atas pentas buminya. Dan kalau engkau menyadari betul bahwasanya ada yang harus engkau pertanggungjawabkan di atas pentas buminya, maka pasti engkau akan mempersiapkan jawabannya. Laki-laki tersebut berkata kepada Fudail bin Iyad, bagaimana caranya aku menjawab di hadapan Allah? Kata Fudail bin Iyad, cara engkau menjawab dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah sebenarnya. Apa itu kata laki-laki tersebut? Yaitu engkau berlaku baik dan bertaubat sebanyak mungkin di sisa usiamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan di akhir hayatmu. Tetapi jika engkau di sisa usiamu, engkau tidak mempersembahkan dan menghadirkan titisan jalan kebaikan, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita sebagai hamba Allah adalah perjalanan yang tidak panjang, hanya 4 episode. Ibarat sebuah permainan drama, drama kita ini tidak stripping, tidak berlama-lama episodenya. Suka ada yang dulu nonton sinetron yang episodenya sampai 300 lebih. Yang nonton dari belum kawin sampai punya anak, sampai punya cucu masih ada judulnya. Ya. Perjalanan kita sebagai hamba Allah hanya 4 episode.
Dan itu Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian akan ingkar kepada Allah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sedangkan kalian itu pertama kali tiada, lalu hidup, lalu Allah wafatkan masuk di alam barzah, lalu dihidupkan lagi dibangkitkan untuk menuju pengadilan ilahiyah di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala macam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Saat ini kita yang masih hidup berada pada episode yang kedua. Dan episode yang kedua ini tidak panjang, sangat pendek. Cuma sebentar dan tidak lama. Bahkan ulama salafus salihin mengilustrasikan umur kita ini manusia ibaratnya antara jarak waktu azan dan waktu sholat. Azan masuk waktu sholat. Tadi azan zuhur masuk waktu sholat berapa lama? 5 atau 10 menit. Ada nggak masjid habis azan masuk waktu sholat iqamahnya 1 jam kemudian? Itu muazzinnya bakal diomelin sama DKM. Bisa-bisa dipecat itu. Nah kata ulama umur kita ini jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Kenapa? Karena kita ketika lahir diazanin. Meninggal dunia disolatin. Lahir diazanin, meninggal disolatin. Pendek. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, Ayuhan nas, innama anta ayyamun, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah bilangan hari-hari. Setiap kali pergi salah satu hari dalam dirimu, pergi pula sebagian dari dirimu. Inilah kita. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan untuk meraih husnul khatimah yang paling pertama adalah merawat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa, pesan yang cukup sering Allah sebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 115 ayat kurang lebih berbicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang paling sering pula disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking seringnya kita akhirnya mendengar setiap kali sholat Jumat khatib berpesan tentang takwa. Menjadi rukun khutbah bahkan. Ayat yang menjadi kita dengar di telinga kita. Dan itu bukan nyanyian lagu wajib. Itu ayat yang harus kita renungkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di situ Allah bilang sama kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang genuine. Takwa yang murni. Takwa yang tulus tanpa batas. Takwa dengan penuh keikhlasan tanpa ada kepalsuan sedikit pun. Haqqa tuqatih. Takwa di mana saja kita berada sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, senantiasa menjalankan amal-amal saleh dalam kehidupan kita. Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita. Hadis dari jalur sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, "Yabna Adam, ana laka muhib." Wahai anak Adam, kata Allah, aku Allah sungguh sangat mencintaimu. Fabi haqqi alaika kulli muhibba. Maka demi hak aku Allah atas dirimu, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Artinya apa? Allah tiap saat, tiap waktu, tiap detik minta satu sama kita. Persembahkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang disampaikan oleh ulama salafus salihin. Al-hayatu sa'ah faj'al hatta'ah. Hidup ini cuma sekejap. Cuma sebentar. Faj'al hatta'ah, maka hidup yang sekejap itu dan sebentar itu isilah dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita senantiasa mampu merintis jalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan penutupan yang baik. Sambil kita meminta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bihusnil khatimah. Mari sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Syukran ala istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Habibana. Terima kasih dan pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa untuk memperdalam tema yang sangat menarik ini, kita telah menyiapkan di segmen 4 nanti, yaitu tanya jawab. Silakan Syasha. Agung dan pemirsa, sudah ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Astuti Retnawati. Ibu Astuti, silakan disampaikan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan kita dalam menghadapi menuju akhirat, yaitu menuju maut, pada era globalisasi saat ini, banyak sekali godaan-godaan seperti sosmed, shopping, healing-healing. Mungkin banyak juga kegiatan-kegiatan kita yang larut, kita bisa larut dan lupa akan segala godaan itu. Mohon bagaimana agar kita selalu siap dan istiqomah dan selalu ingat dengan kematian, agar selalu dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Ibu, Ustadz, Ustazah dan Habib. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang bekal menuju kematian. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang kami seleksi. Ada sebuah pertanyaan menarik dari Ibu Astuti, mungkin nanti bisa dijawab oleh Ustazah Nabilah terlebih dahulu. Persiapan menuju maut tema kita. Nah, kita tahu bahwa kita ini umat akhir zaman di mana fitnah itu sangat luar biasa banyak. Salah satunya tadi media sosial dan lain sebagainya. Kita kaitkan dengan tema kita, persiapan menuju kematian dengan model seperti ini seperti apa, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat tujuan kenapa Allah menciptakan kita, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita harus ingat why, kenapa Allah menciptakan kita. Dan apa tujuan kita akan kemana. Jadi kenapa kita diciptakan, dan yang kedua adalah tujuan kita akan kemana. Kalau misalnya tadi healing-healingnya untuk mungkin sudah jenuh, capek, tapi healing refreshing lah, bukan healing ya, refreshing, ya jalan-jalan boleh, bukan tidak boleh, boleh. Shopping boleh, tapi sewajarnya. Ya ingat, ya misalnya untuk kebutuhan saja, atau misalnya ya boleh, misalnya untuk mau beli tas, beli jilbab baru, ya boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Wala tusrifu, ya, jangan sampai kita berlebihan, ya. Jadi kita ingat kenapa Allah ciptakan kita, dan bisa jadi bentuk syukur kita kepada Allah itu dengan kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri dalam kebaikan. Kita boleh beli jilbab baru misalnya, tapi kita mungkin yang jilbab yang lama kita boleh bisa untuk berbagi, misalnya contoh seperti itu. Atau misalnya refreshing atau jalan-jalan. Ya boleh, ya supaya apa? Tujuannya agar kita lebih semangat lagi dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kita ambil hikmahnya, yaitu kita memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut agar kita lebih semangat dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tujuan kita adalah yaitu nanti meninggal, ya. Nah, dari hal itu apa yang kita bisa siapkan gitu, ya. Baik, Ustadz Fatih, kita tahu bahwa kita adalah umat akhir zaman dan memang Nabi sudah mengisyaratkan betapa umat di akhir zaman itu berat sekali fitnah-fitnah yang dihadapi. Bahkan ketika kita beragama diibaratkan seperti memegang bara, dilepas kita kafir, kita pegang tangan kita jadi sakit begitu. Nah, dikaitkan dengan persiapan menuju kematian tadi, artinya begitu banyak godaan-godaan yang melupakan kita untuk mati. Ustadz, bagaimana menjelaskan ini Ustadz? Persiapan real seperti apa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz Muhammad Agung Izul Haq yang dimuliakan Allah, paling tidak 3 Bu kita bisa pakai. Yang pertama, kita senantiasa harus berdoa kepada Allah.
Man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Siapa orang yang tidak mau berdoa kepada aku marah kepada dia. Yaghdabu alaih itu sepadan dengan maghdubi alaihim. Man haula? Yahudi. Berarti KTP Islam, ngaku Islam, terlahir Islam tapi nggak mau doa, males dia. Mirip orang Yahudi. Mana pertanyaannya doa yang buat bekal kita? Pas Rasul mengajarkan Allahumma. Ngapa melototin saya? Dikasih tahu. Ayo bareng-bareng dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kalau nggak hafal, ntar tanya sama Habib ya. Sama Ustadz 3 kali habis sholat. Kalau masih susah juga, lingkungan memaksa kita untuk berbuat yang tidak senonoh, jauh daripada lompatan syariat, maka tambah lagi doa Rasulullah bareng-bareng. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Jelas? Masih malas juga, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Baik. Terima kasih Kiai. Selanjutnya pertanyaan dari Syasha. Silakan Syasha. Ya, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Sujono Saleh. Bapak Sujud. Sujono Saleh. Iya, silakan disampaikan pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Khususnya bagi Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan acara ini barokah. Sehingga kita semuanya di dalam waktu sholat akan berbondong-bondong ke sini. Mengacu pada ceramah dan tema yang kami baca di sini, ada beberapa hal yang perlu kami perjelas mungkin dan pertanyakan. Yang pertama masalah sholat. Salah satu aturan dalam sholat adalah untuk mencegah kemungkaran dan kedoliman. Namun kenyataannya kita lihat bersama orang rajin sholat. Bahkan mungkin harusnya menjadi panutan kita. Tetapi di dalam kenyataannya dia masih berbuat mungkar dan dolim. Yang kami pertanyakan di sini adalah kiat-kiat apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita semuanya bisa tercegah dari perbuatan mungkar dan dolim karena kita sholat yang betul. Yang pertama itu. Yang kedua masalah... Satu pertanyaan aja Pak, waktunya sangat terbatas. Punten. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan kepada Habib. Silakan, Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ini memang hal yang penting dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama kali dihisab salat. Karakter seorang mukmin itu terlihat dari aplikasi salatnya. Tetapi ada pesan Rasul. Nabi pernah berkata, tidak dianggap orang itu salat ketika orang tersebut dalam praktek kehidupannya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu sejatinya kalau dia melaksanakan dengan betul-betul salat tersebut dan dia merenungi dengan baik nilai salat tersebut, maka akan terjawantahkan lewat praktek perbuatannya dan kehidupannya. Dan dia faham betul kenapa Allah menciptakan dia. Kan Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian itu diciptakan untuk sesuatu yang sia-sia, kata Allah.
Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Tujuan utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan dimintakan laporan pertanggungjawaban. Dalam surat Al-Qasas juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang muara akhir kehidupan kita. Karena solat kita ini tujuan kita untuk muara akhir kehidupan kita. Di mana Allah berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah mengatakan itulah negeri akhirat, tilkad darul akhirah, yang menjadi tujuan kita semuanya, masa depan kita. Dan itu Allah katakan kami siapkan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, dia tidak ingin melakukan kesombongan. Artinya apa? Maksiat. Sombong ini maksiat. Karena sombong, dosa tertua. Kemudian turunannya itu aneka macam bentuk maksiat. Wala fasadan. Dan juga tidak melakukan kerusakan, kezaliman, keburukan di atas pentas bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah. Dan akhir yang baik itu hanya Allah peruntukkan bagi mereka yang merajut nilai takwa yang sungguh-sungguh di buminya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, seorang hamba Allah dia tidak akan mungkin sampai pada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia meniti jembatan ubudiyah, yaitu penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita itu akan baik ketika kita menghamba Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas, dengan kesungguh-sungguhan. Maka hasil akhirnya adalah diri kita mampu mencegah diri kita dari segala macam perbuatan keji dan mungkar tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Habibana dan pemirsa yang dirahmati Allah. Seperti biasa di segmentasi yang kelima nanti kita akan menyaksikan sebuah liputan yaitu tentang sekolah bidadari surga. Kita akan ambil ibrah atau pelajaran dari apa yang nanti kita saksikan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Nikah muda, kenapa tidak? Kurang lebih sekitar 100 muslimah berkumpul dalam sebuah majelis di Aula Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Iya, di sini mereka menimba ilmu tentang pengetahuan bagaimana seorang muslimah bersikap ketika telah menikah. Karena itulah, majelis ini pun memiliki nama yang unik. Namanya Sekolah Bidadari Surga. Mereka hanya tahu bahwa menikah itu enaknya saja, tapi nggak tahu bagaimana cara untuk bisa menghadapi hal-hal yang negatif dari pernikahan. Nah, hal-hal ini adalah hal yang minus dari kampanye nikah muda tersebut. Layaknya sebuah sekolah, Sekolah Bidadari Surga juga melakukan proses seleksi kepada ratusan calon peserta yang telah mendaftar via web sebelum menempuh ajaran baru. Beberapa pertanyaan seleksi pun diberikan, semuanya tentang visi dan misi perempuan dalam membentuk sebuah keluarga. Setelah masa seleksi selama 1 bulan dilakukan, para siswa baru pun akan dipertemukan. Mereka akan menjalani serangkaian program belajar selama hampir setahun. Sejak lahir 2 tahun lalu, Sekolah Bidadari Surga mengalami ledakan jumlah peserta. Pada angkatan sebelumnya, kurang lebih 50 peserta mengikuti pendidikan pranikah dan 30 diantaranya dinyatakan lulus. Pendidikan pranikah dianggap penting bagi para peserta, mengingat peran sebagai ibu sangatlah kompleks dalam sebuah rumah tangga. Secara gak sadar ya, perempuan itu lebih antusias untuk mengikuti sekolah pranikah. Sempat sharing juga dengan salah satu teman Ikhwan, sempat nanya juga kenapa Ikhwan gak banyak bikin sekolah seperti ini. Karena kata mereka, perempuan itu memang butuh karena akan jadi ibunya anak-anak dan akan jadi partnernya dari sang suami. Nah, suami ini teman-teman Ikhwan ini berpikir bahwa mereka hanya perlu mempersiapkan secara materialistis, secara materi. Apa yang mereka siapkan untuk pernikahan itu hanya materi. Dengan mendapat bimbingan di Sekolah Bidadari Surga, diharapkan para muslimah yang menikah muda dapat langgang menjalani pernikahan mereka sesuai dengan syariat agama. Luar biasa sekali, tayangan sangat menarik sekali. Artinya bagaimanakah kita mempersiapkan bidadari-bidadari di rumah tangga. Nah, Ustazah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari apa yang kita saksikan tadi? Ya, Masya Allah, saya lihat di sini bagaimana
jadi teringat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian khusus kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana di usia yang muda ya beliau mendapat banyak pelajaran dan perhatian khusus dari Rasulullah sampai beliau termasuk di antara 4 yang tertinggi yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada Siti Aisyah, ada Ummu Salamah yang juga yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa peran seorang perempuan itu penting khususnya dalam rumah tangga, dan begitu juga sikapnya Rasulullah dalam khususnya dalam memberi perhatian khusus kepada Siti Aisyah dan Ummu Salamah, karena banyak hadis-hadis yang kalau kita lihat bagaimana Rasulullah di rumah seperti apa, sahabat nggak tahu. Yang menceritakan itu siapa? Adalah istri-istri Nabi. Jadi dari sini Masya Allah saya kagum sekali dengan adanya pesantren seperti itu, karena ya wawasan kita nggak boleh hanya setengah-setengah, apalagi sekarang kita banyak media, kita harus menjadi wanita atau perempuan itu ibu rumah tangga yang canggih, yang karena tantangan kita bukan seperti dulu lagi. Ya, bagaimana kita membekali anak-anak kita dalam ilmu, khususnya ilmu agama, ya, bagaimana mengajarkan sholat, bagaimana mengajarkan mereka berpuasa. Banyak juga yang yang menurut saya agak miris, yaitu anak-anak nggak diajarkan kapan mereka balik, tanda-tandanya, isyaratnya. Jadi mereka ya lalai dalam itu. Jadi saya sangat senang sekali ada pesantren seperti ini. Mudah-mudahan masih banyak lagi hal-hal yang baik bisa yang diambil dari hal tersebut. Habibana, kalau kita perhatikan memang pendidikan pranikah sangatlah penting, apalagi pendidikan agama sebelum kita menikah. Tetapi ternyata dalam perjalanan kehidupan ini adalah sesuatu yang real. Life is real. Begitu banyak ujian yang akhirnya naudzubillah ada beberapa keputusan-keputusan dan mereka harus berpisah di tengah jalan. Habib, bagaimana mengkondisikan agar kita istiqomah dalam apa yang telah kita pelajari dalam pendidikan pranikah tadi, Habibana? Ya, seorang laki-laki biasanya kalau dia berpikir secara imani, ketika dia akan meminang seorang wanita, yang terfikirkan oleh dia adalah saya akan menikahi wanita yang bakal menjadi ibu bagi anak-anak saya. Ibu itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu ada madrasah yang paling pertama kali. Yang kalau kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, ibaratnya kita telah mempersiapkan generasi yang unggul pada masa-masa mendatang. Kita perhatikan salah satu contoh bagaimana kegigihan dan pertahanan yang kokoh akidahnya Ummu Salamah, ibunda daripada Anas bin Malik, ketika dilamar oleh Abu Thalhah, yang waktu itu Abu Thalhah belum memeluk agama Islam. Abu Thalhah mengirim utusan membawa segala macam bentuk hadiah kepada Ummu Salamah sampai 3 kali. Tapi ditolak dengan halus oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, aku tidak butuh hadiah yang banyak ini. Yang aku butuhkan syahadatnya Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah akhirnya meminang Ummu Salamah dengan 2 kalimat syahadat yang dalam catatan sejarah tercatat sebagai mahar yang termahal dan terindah di dunia pada waktu itu. Karena Abu Thalhah meminang Ummu Salamah dengan 2 kalimat syahadat. Tapi apa yang Allah berikan kalau orang wanita ini mempertahankan akidahnya ini? Ummu Salamah di kemudian hari punya anak. Hasil pernikahannya dengan Abu Thalhah, punya anak namanya Abdullah bin Abi Thalhah. Dari Abdullah bin Abi Thalhah punya anak 10 orang laki-laki, 10-nya hafal Quran. Anugerah Allah. Ya. Fadlullah yu'tihi may yasha. Dari 10 orang yang hafal Quran itu, ada 5 orang lagi di antara mereka itu adalah ahli hadis. Di antaranya ada namanya Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, salah satu ulama rujukan ahli hadis sampai saat ini. Jadi wanita yang mempertahankan akidahnya dan keimanannya, Allah akan jaga generasi dan keturunannya. Wallahu a'lam. Ustadz Fatih silakan, ada yang ingin disampaikan dari apa yang telah kita saksikan tadi? Iya, satu hadis indah dari Rasulullah. Begitu Rasulullah mengangkat harkat derajat wanita, khuz an Aisyah nisfa dinikum. Ambillah setengah agama kalian dari Aisyah. Tadi kata Ustazah, kalau di luar kita bisa tahu, sahabat paham. Tapi kalau di rumah, yang paham kan istrinya. Ana al-tafukum bin nisa. Aku adalah seorang suami yang paling romantis terhadap wanita. Siti Aisyah binti Abu Bakar. Gak pernah Rasulullah manggil, Isyeh bikinin kopi rada kental ya. Kagak pernah. Yang dipanggil ya Humairah. Wahai istriku sayang, yang cantik jelita, very cute. Gitu. Ada yang nyeletuk Ustadz Agung. Ustadz, kenapa bang?
Kalau Siti Aisyah emang merah, kemerah-merahan cakep, dipanggil Siti Aisyah. Humairah cakep, pas. Urusan sama abang apa? Bini gua hitam. Kagak kena dipanggil ya Humairah. Panggil aja bang, ya Hajar Aswad. Saudara, menyambung dari Habib, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya satu bangsa. Oi. Kalau perempuannya hebat, bangsa Indonesia lebih hebat. Bangsa manapun, negara manapun, pasti ibunya hebat. Seorang suami hebat, pasti di belakangnya ada seorang istri yang hebat. Bagaimana dua orang istri? Ceplosan beb. Saudara, coba lihat nih. Masjid Al-Jihad, tanpa ada doa daripada orang-orang tua kita, nggak ada regenerasi begini. Maka 20 tahun akan datang. Indonesia hebat kalau bundanya hebat-hebat. Semuanya insya Allah bunda-bundanya soleh dan soleha. Terus doakan anaknya insya Allah menjadi orang yang terbit dan tangguh. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Fatih Habibana Abdurrahman, Ustazah Nabila yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali berkaitan dengan tema kita, menjemput kematian. Suatu saat kematian akan melampaui kita menjemput orang lain, dan suatu saat kematian akan menjemput kita sendiri dan melampaui orang lain. Insya Allah kelak kita akan dijemput oleh kematian dalam kondisi husnul khotimah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Damai Indonesiaku, dan mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh para guru-guru kita menambah keimanan kita sehingga kita dapat berbuat baik, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Akhir kata saya Sabrina Raisa dan Agung Izulak serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami yang merupakan penentu kebaikan semua urusan kami, dan perbaikilah urusan dunia kami ya Allah yang merupakan tempat hidup kami, dan serta perbaikilah ya Allah akhirat kami yang merupakan tempat kembalinya kami selamanya. Jadikanlah masa hidup kami ya Allah sebagai penambah kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami ya Allah sebagai penghalang bagi kami dari semua segala macam bentuk keburukan. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, dengan membawa iman, dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan husnul khatimah. Ya Allah, perbaguslah segala macam urusan kami ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.